Begini ya cara gua naruh handphone di dada itu. Ini gua pakai bekas-bekas dari tas gua ini. Kalau ini gua dari holder handphone, gua modif, gua bolongin supaya talinya bisa masuk ke sini. Jadi gua taruh handphone di sini. Handphonenya lagi gua pakai buat ngerekam ini. Oke ya, lumayan juga sih. Tangan kreatif gua ampuh juga, bisa bikin beginian. Gue lagi persiapan nih pulang kerja, ngetes dulu. Rambut gue udah gondrong lagi nih. Oke, gue pengen ngudut dulu ah. Anjing susah banget. Ini dia mic-nya nih. Begini bentukannya. Pengen ngudut dulu. Rambut gua nih bagusnya di gimana sih? Nggak ngerti lagi gua. Agak enak banget dilihat ya. Gue pengen buktiin ya apa yang dibilang Den Dimas itu, bahwa motovlog emang nggak ada pakemnya. Mau gimana gimana juga, mau lu siapa juga bisa aja bikin motovlog. Contohnya nih gue jijik banget ini sebenarnya ngelihatnya. Ini busa dari apa ya? Dari kursi kalau nggak salah gue pretelin nih, gue potongin, gue pasin ke mic. Jijik banget gue ngelihatnya. Tapi ya apa mau dikata, ini yang ada. Jadi besok-besok mah gue belilah mic cepet doang ya kan, buat bikin vlog-vlog begini nih. Tuh, kereta lewat. Nah, kedepannya gue mau perjalanan kemana, gue jadi ini latihan aja, gue anggap latihan aja. Bisa kagak gue ngevlog kayak orang-orang gitu. Ya gitu dah ceritanya. Lanjut ya, kita jalan pulang nih. Ikutin terus perjalanan gua. Teman jalanku. Kalian teman jalanku. Tagline-nya apa ya? Dijalanin, jalanin aja. Oke. Jadi ceritanya tadi perjalanan gua dari Tentara Pelajar sampai Pondok Indah itu nggak kerekam. Gua udah bacot sana sini sampai adegan dramatis gua masuk lubang di flyover di underpass Pondok Indah itu. Nggak kerekam ternyata semua itu. Anjrit. Ya udahlah. Resiko, ayo kan. Jadi tadi gue lagi ngomongin motor. Gue ngebahas motor ini, gue ngebahas motor yang gue pengenin. Udah panjang lebar gue ngomong. Lu bayangin aja dari sono Senayan, Patal Senayan sampai ke Pondok Indah sini. Mau bacot mulu gue tadi dari tadi ini. Ternyata semua itu tidak terekam, saudara-saudara. Oke lah. Gue tuh lagi pengen banget Suzuki GSX Bandit 150 cc itu, yang sekelas sama Vixen sama CB. Karena gue sering nonton reviewan KIWB Iwan Banaran.
Yang kata dia sih Suzuki build quality-nya the best lah untuk di kelas 150 cc itu. Gue sih percaya aja apa yang dia omongin karena dia tes sendiri kan. Dari RPM aja katanya Suzuki Bandit tembus 13.000 RPM dia. Sementara kompetitornya nggak nyampe 11.000 menurut CIWB ya. Terus build quality mesinnya juga paling oke dari metal-metal di mesinnya itu, material mesinnya paling oke katanya Suzuki itu. Cuman Suzuki itu kalah di apa? Di desain. Makanya untuk pasar Indonesia dia nggak begitu laku. Gue juga ngeliat review orang yang punya GSX Bandit itu, dia tinggal di Jakarta. Dalam sebulan itu dia belum tentu ketemu sama rider sesama Bandit loh di jalanan. Padahal jalanan Jakarta segini padatnya banyak motor. Tapi dia dalam sebulan dengan mobilitas dia yang cukup tinggi katanya, paling sebulan itu sekali 2 kali lah ketemu sama sesama Bandit. Eksklusif banget kan. Ya bukan karena eksklusif limited edition ya, karena nggak laku aja produknya. Tapi menurut CIWB bagus Suzuki kualitasnya. Makanya gue pengen tuh, katanya enak buat dibawa touring-touring begitu. Empuk, suspensinya, joknya, terus handlingnya mantep, mesinnya oke. Ya kalau masalah desain mah gue bodo amat lah desain mah. Menurut gua keren juga sih itu Bandit. Menurut gua ya, kalau desain kan selera orang beda-beda. Menurut gua oke juga lah, enggak norak, bagus. Cuman ya memang bener di jalanan gua nggak pernah ngelihat Bandit langsung itu kayaknya. Gua nonton di YouTube doang. Tahu ada Suzuki Bandit itu. Gue udah pengen ganti motor sih sebenarnya. Ini motor masih baru, masih 2 tahunan lah. Tapi kilometer udah 47.000 karena mobilitas gue tinggi juga. Jauh kan jarak dari rumah ke tempat gawe. Udah gitu nih motor kadang-kadang kan gue pakai buat ngojek juga. Belum main. Jadi wajar kilometernya udah 47 ribuan. Terus dari harga juga Suzuki Bandit itu tergolong murah dibandingin sama 2 kompetitornya itu, Vixen sama CB. Aduh, ngapa gua lewat Ciputat lagi sih? Lupa gua. Bukannya lewat Pondok Cabe. Tapi ya udahlah, jalanin aja. Jalanin aja. Ya gue udah nggak no komen lah kalau macetnya Ciputat itu. Habis apa yang mau dikomenin? Dari dulu begini nggak ada perubahan. Ya sudah, pasrah. Ayo ke pinggir dulu, kita skip dulu macetnya. Ada orang males. Ada abang ojol di pinggirannya, males gua deket-deket sama orang yang nggak kita kenal karena kondisi lagi begini. Melipir di mana ini gua? Ayo melipir dulu, pause dulu videonya. Skip. Sini aja dah, bentar doang. Oke, lanjut.
Udah ngelewatin Ciputat nih. Maksudnya macetnya Ciputat. Ini masih Ciputat, tapi udah ngelewatin macetnya. Seperti biasa gue pengen ngopi dulu di warung langganan ya, dekat full busway. Seperti apa keseruan gue ngopi? Ikutin terus, jalanin aja. Oke. Di jalanin itu channel terkecil, terpaki, terlulupi. Kayak Babe Cabita ya. Auto Beb. Channel terpaki, terkecil, terlulupi. Ya. Kita ngopi-ngopi dulu, ngopi-ngopi. Tapi banyak orang anjir. Ada Bang Ojo lagi. Males lah jadinya. Lanjutlah. Banyak orang, males gua ngopi di situ jadinya. Kita nyari warung yang sepi aja lah. Yang jelas sih gue pengen ngopi dulu mumpung belum maghrib nih. Kalau gue terusin kayaknya maghrib di jalan. Wis. Ya. Saya udah ngelewatin Gaplek kali ngopi gua. Tapi ngelihat warungnya juga, kalau sepi gua ngopi, kalau kagak ya nyari yang sepi. Pasti ada lah. Pinggir jalan di sini kan rame. Inilah Tangerang Selatan ya, dengan segala AIUEO-nya. Nah, ini tol baru nih, ntar ada nih di sini nih. Tol nyambung ntar. Semakin dekat aja tol ke rumah gua. Ntar dari Bogor ke Parung ada juga tuh, cuman belum jadi aja. Tangerang Selatan ya, sebuah daerah yang cukup memiliki sejarah di hati gua. Cielah, sejarah di hati. Ya, gua udah pernah ngalamin beberapa jatuh cinta dan putus cinta. Ya, gua udah pernah ngalamin apa nih, woi. Mobil ngedadak aja nih, mobil. Jangan dadakan gitu dong kalau mau pengen belok. Jalan. Tuh gesek ser tuh. Wih. Oke, take off, Gaplek. Ya. Tuh. Mau gua geber sampai habis juga 80. Anjir. Kagak lebih lagi, kecuali kalau turunan nih tembus kagak. Hampir cepet sih, kagaknya hampir cepet. Itu ditambah turunan, udah pol-polan, makanya gue udah gak, pengen ganti nih motor. Pengen punya yang baru, yang fun to ride. Pantura dong, fun to ride. Jadi seneng gitu mengendarainya. Ya, keunggulan Matic ya cuma buat selip-selipnya aja di kemacetan. Enteng aja, praktis aja, tinggal gas rem doang. Yeay, CBR ya. Aduh, nih apaan lagi nih, ngebrong begini nih. Buset deh, keluar api knalpotnya bro. Udah kayak Lambo aja.
Ladala macet lagi nih di Wates. Skip lagi apa ya? Skip lagi tapi gue nyari warung ah. Oh ada warung tuh kelewatan anjir. Apa gue terabas aja nih trotoar buat ke warung situ. Oh gue sikat aja lah trotoarnya. Barbar anjing, barbar ini gue nih. Gue pengen ngopi gue. Nah, gue nggak terlalu ngelanggar juga sih, banyak orang juga yang lebih ngelanggar dari gue. Ah gue taruh aja motor di sini kali ya. Ngopi di sini aja dah gue. Beli kopinya di sana jauh. Ya udah. Kita ngopi dulu teman. Beli kopi. Mana yang jual? Kapal api ya. Diseduh ya. Ya. Satu aja. Keramat Jati Asri Sejati. Keramat Jati Asri Sejati. Jetbus 3 plus. Tuh. Tontonan tuh buat para bismania tuh. Gue punya temen bismania satu orang tuh. Desatan bismania. Makasih ya. Ya. Yuk. Patan kalau lu nonton video gue nih, ngopi tan, gue ngopi tan, balik gawe. Ntar kalau ada waktu gue main lagi ke rumah lu. Ngopi dulu teman. Oke teman jalanku, kita kembali lagi ke aspal menuju arah pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tagline channel ini udah ketemu ya tadi. Dijalanin ya. Sikat. Oke, rem. Wates. Titik macet juga nih. Ya jadi begitu ya. Tagline udah ketemu, tinggal apa lagi nih? Gue pengen bikin editan ini sih, intro video gitu.
Sementara ini intronya, kalau gue berangkat kerja, intronya video ponakan gue, Salim. Si Arif, bukan Arif Muhammad ya, Arif Makdum Ibrahim namanya. Tapi anaknya Arif Muhammad juga namanya Ibrahim. Ada kecocokan di situ. Arif Muhammad Road Party ya sekarang. Dulu waktu zamannya Twitter dia namanya Pocong, @Pocong. Sekarang mainnya udah sama Fitra Eri, udah mau Mobi, Ridwan Hanif. Good job Arif Muhammad, panutanku. Orang lagi ngudut nah di depan. Gue kalau ngelihat motovlog lain ya, itu kadang-kadang kebanyakan nyari-nyari kesalahan orang di jalan gitu, terus nyalahin orang. Kalau gua ya, kalau ada orang yang salah di jalan ya, kalau gue pengen komenin, gua komenin aja. Contohnya nih di depan nih, orang di depan ini di jalan sambil ngudut ya kan, kagak pakai helm, udah gitu ngebut lagi bawa motornya, kan abunya kena gua. Anjing. Astagfirullah. Maaf, sorry. Kelepasan kan gua. Habis kesel banget sih kalau gua ngelihat orang yang bawa motor sambil ngerokok itu. Kan bahaya ya. Gua nggak pungkiri, gua dulu pernah waktu gua masih nakal-nakalnya ya, gua ngerokok sambil bawa motor, pernah gua ngelakuin, tapi udah tobat sekarang. Makanya gua benci banget gua yang dulu. Enggak. Itu masa lalu ya. Kita jangan membenci masa lalu kita sendiri. Mulai dah. Ini mall baru nih, titik macet yang baru juga. Karena ada 2 putar balik di sini. Wush. Keren ya, orang sini, orang Cinangka sekarang punya mall. Nggak keren-keren juga sih. Biasa aja lah. Yang jelas sekarang ada mall. Ngomong-ngomong mall, Parung sekarang gua lihat tadi pagi namanya udah bukan mall Parung lagi, apa gitu, ada plaza-plasanya. Ntar gua lihat di video gua yang berangkat kerja dah. Perubahan nama mall Parung. Gila ya, zaman dulu gua waktu masih bocah, itu gua beli baju lebaran itu ke Ramayana Ciputat dari Parung, naik angkot sama bibi gua. Sekarang mah orang Parung gampang kalau pengen ke Ramayana ya kan, tinggal ke arah Polsek aja. Kalau dulu harus ke Ciputat loh, pengen ngelihat eskalator itu. Gua nggak tahu itu disebutnya kemajuan atau apa ya, ada sebuah mall berdiri di sebuah daerah itu. Ya bisa dibilang kemajuan juga lah, perkembangan daerah ya kan. Karena salah satu indikatornya ya fasilitas belanja masyarakat di situ lengkap, itu bisa dibilang kemajuan juga lah. Alhamdulillah, disyukurin aja. Sekarang orang Parung kalau mau ke Ramayana nggak usah jauh-jauh ke Ciputat. Di kampung dia sendiri udah ada Ramayana. Tadi gua bahas daerah Tangerang Selatan ya, sedikit gua bahas yang ada tol baru keluar di Ciputat itu. Terus ya bagian dari sejarah hidup gue lah, Tangerang Selatan itu yang nggak mungkin gue bisa lupain. Sekarang kita bahas daerah lagi lah, daerah Parung ya. Parung itu kecamatan di Bogor bagian utara. Itu di situ gue tinggal sama orang tua, sama adik-adik gue. Orang tua gue tinggal nyokap. Parung
saudara gua dari garis nyokap banyak yang tinggal di Parung sih. Makanya nenek gua aja dimakaminnya di Parung. Bisa dibilang Parung udah jadi kampung gua lah sekarang. Walaupun gua bukan asli orang Parung ya. Pernah gue denger dari orang Parung aslinya, dari orang tua lah, orang tua di Parung, orang tua maksudnya orang yang udah sepuh gitu, yang dipertuakan, apa gimana sih nyebutnya, tetua adat dong ya, pokoknya orang yang sudah sepuh, yang bijaksana. Katanya Parung itu singkatan dari para petarung. Orang yang tinggal di Parung, mau asli mau pendatang, itu jiwanya jiwa petarung semua katanya. Bisa dibilang keras ya, iya sih. Harus ngotot sih kalau pengen bertahan hidup di Parung, itu emang harus ngotot. Yang gua tahu, yang gua alamin, lu kagak ngotot diinjak orang. Pengalaman gua ya di pasar, karena orang tua gua kan di pasar juga dulu dagang. Kalau sekarang udah enggak, semenjak bokap nggak ada. Jadi kunci untuk bisa bertahan hidup di Parung itu ya bertarung gitu loh. Makanya Parung itu para petarung, kata orang yang udah tua, orang Parung asli bilangnya begitu. Menurut gue sih itu cuman cocok logi doang. Kebetulan memang kenyataannya seperti itu, realitanya. Kalau di Parung ya, kalau nggak bertarung lo lenyap gitu. Terus kebanyakan orang-orang yang di pasar itu, setahu gue ya, itu banyak yang masa lalunya kelam. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ya banyak, gue sering nongkrong di pasar kok sebelum gue gawe dulu. Waktu gue masih nganggur, gue bantu-bantu orang tua di pasar. Jadi memang para petarung sih isinya. Kurang lebih seperti itulah deskripsi singkat gua tentang Parung ya. Tapi walaupun bagaimana, Parung ada di hati gua. Nenek gua dikuburin di Parung, dimakamin di Parung. Saudara-saudara gua dari garis nyokap banyak tinggal di Parung, usaha di Parung. Parung ada di hati gua. Oke ya, mungkin segitu aja kali vlognya. Gue udah ngoceh terlalu banyak sih. Mau bingung juga ngebahas apa lagi. Ya udah, gue akhiri di sini aja. Makasih teman jalanku udah nemenin perjalanan gue ya balik gawe. Kita stop dulu videonya di sini. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Ikutin terus perjalanan, jalanin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.